Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Amin. Teman-teman semua, banyak banget yang ngabarin ke saya seperti ini. Alhamdulillah pengumuman BPI yang batch 1 telah diumumkan. Nah, ini dia. Wow, saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang berhasil lulus menjadi awardee BPI tahun 2023 ini. Semoga apa yang sedang kalian perjuangkan ini telah mencapai titiknya dan akhirnya kalian menjadi seseorang yang bisa melanjutkan pendidikan lebih baik dan menjadi orang yang lebih baik. Nah, teman-teman semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang apa saja sih yang kita lakukan ketika kita sudah dinyatakan sebagai salah satu awardee dari BPI, terutama yang tahun 2023 ini. Nah, menjadi awardee BPI itu merupakan satu tanggung jawab buat kita untuk lebih menggunakan dana yang diberikan sama BPI itu dengan bijak. Nah, dana-dana BPI itu tentunya lumayan besar ya teman-teman, dan di situ tentunya bisa membantu kita dalam proses pendidikan, kemudian juga berbagai macam hal yang bisa kita dapatkan dengan dana tersebut. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjadi seorang awardee? Simak videonya baik-baik ya. Nah, teman-teman semua, hal yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang awardee, yang pertama adalah kita membuat surat pernyataan sebagai salah satu penerima. Nah, suratnya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan format ini, kalian hanya perlu membuka website dari BPI, kemudian masukkan nomor BPI kita, maka muncul format seperti ini. Kalian bisa lihat, kalian isi formatnya seperti ini, kemudian kalian tanda tangani di atas materai 10.000 kayak gini ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kalian membuat rekening. Nah, teman-teman semua, biasanya BPI itu seperti tahun-tahun kemarin hanya menggunakan dua rekening. Yang pertama adalah rekening BSI dan yang kedua adalah rekening BRI. Saran dari saya sih teman-teman menggunakan rekening BRI. Biasanya kalau dalam pencairan itu, atau biasanya pada saat beasiswa cair itu, rekening BRI itu duluan gitu daripada BSI. Jadi kalau misalnya kalian belum punya rekening BSI, ya gunakan BRI aja deh. Kalian buka rekeningnya, setelah itu kalian ingat ya, rekeningnya itu harus atas nama kalian, jadi nggak boleh atas nama orang lain. Jadi kalian buka rekening BRI. Nah, setelah itu kalian biasanya akan dibagikan G-form. Nah, G-form ini buat apa? Untuk menentukan kalian tuh awardee apa gitu, di universitas mana. Nah, nanti secara otomatis kalian akan masuk ke dalam WA group di universitas tersebut, atau kalian masuk di WA group yang memang WA group resmi dari BPI. Nah, WA group resmi dari BPI ini biasanya semua tuh penerima beasiswa akan mendapatkan WA group tersebut. Jadi akan masuk di WA group itu. Kalian hanya perlu masuk ke sana, kemudian kalian biasanya itu di situ nanti dijelaskan apa saja yang harus kalian lakukan. Nah, selanjutnya yaitu kalian mengisi yang namanya LPS. Nah, jadi kalian akan mengisi LPS. Nah, di pengisian LPS ini biasanya ada di bagian penerima beasiswa. Nah, kalau kalian buka website, di sini saya akan tunjukkan websitenya. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat di bagian situ tuh, di bagian beasiswa kemendikbud.go.id Monef. Kemudian kalian login. Nah, setelah login seperti ini, kalian bisa lihat kan di bagian sini tuh ada registrasi awardee. Nah, registrasi awardee ini nanti tuh ada dua registrasi awardee. Yang pertama adalah kalian
memasukkan surat pernyataan. Nah, kalian akan mengisi seperti ini ya, surat pernyataan penerima beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, kalian bisa isi di situ. Kalian isi surat pernyataannya, nomor BPI-nya. Kemudian yang pertama yang kalian isi itu nanti akan ada formatnya. Jadi kalian bisa unduh formatnya di bagian situ. Di bagian unduh format kalian bisa unduh. Nah, di situ kalian isi semuanya. Nah, selanjutnya adalah kalian mengunggah SK individu. Nah, SK individu itu apa aja sih di dalamnya, kita harus buat atau kita dapat dari mana? Jadi teman-teman semua, SK individu ini merupakan SK individu itu yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah kalender akademik. Nah, kalender akademik itu biasanya kita dapatkan di kampus. Kalau misalnya kalian sudah masuk grup WA khusus kampusnya kalian, biasanya udah dikasih di situ SK individunya. Biasanya tuh bentuknya kalender akademiknya seperti ini. Nah, ini untuk kalender akademik UPI ya, yang udah tahun 2022 yang kemarin. Nah, jadi kalian masukkan begitu nih. Kemudian di bagian bawahnya itu LOE-nya kalian. Nah, LOE itu bentuknya seperti ini. Ini saya sudah pernah jelasin sebelumnya ya. LOE itu kayak gimana? Kalian tinggal satuin dokumennya, kalender akademik, kemudian di bawahnya LOE. Setelah dijadikan satu, kemudian kalian unggah di bawah sini. Nah, ini. Aku kasih lihat. Nah, itu ya. Kemudian untuk rekening, tadi itu kan saya sudah jelaskan bahwasanya kita harus punya rekening BRI. Nah, rekening BRI diunggah di mana? Kalian unggah di sini. Nah, ini ya, kalian unggah scanan dari rekening BRI kalian atau BSI kalian, kemudian kalian unggah di bagian sini. Nah, itu dia tadi. Jadi itu saja sih hal-hal yang perlu kalian lakukan untuk sebagai mahasiswa atau sebagai penerima beasiswa BPI. Kalau menurut saya, sebelum kalian melakukan semua ini, sebaiknya kalian tuh simak baik-baik penjelasan dari lurah di kampus kalian, ataupun nanti itu biasanya dari BPI itu akan mengadakan Zoom pertemuan atau GMAT, di mana kalian nanti akan dijelaskan skema atau apa saja sih yang harus kalian lakukan. Ingat teman-teman, kalau misalnya kalian ada kesulitan dalam perubahan data ataupun datanya kalian belum pas atau ada kesalahan, sebaiknya hubungi helpdesk dari BPI, atau ini kalian bisa hubungi di sini, kalian email, atau kalian bisa hubungi di nomor WA yang ini. Kalian bisa hubungi nomor WA yang ini. Nah, dengan begitu kalian akan dibantu. Biasanya kalau lagi sibuk kayak gini tuh agak lama balasnya, tetapi pasti dibalas. Dan kalian pasti dibantu untuk mengurangi atau apa saja sih yang salah dengan data-data kalian. Nah, seperti saya kemarin itu data saya ada yang salah di bagian status kepegawaian. Di situ saya ditulisnya PNS, padahal sebenarnya saya bukan PNS. Nah, di situ saya ajukan permohonan untuk memperbaiki. Kemudian juga ada data saya juga di situ laki-laki, padahal kan saya perempuan. Nah, di situ juga saya merubah data di situ. Nah, kalian hanya perlu menghubunginya. Ingat teman-teman, harus sabar karena BPI itu kan lagi sibuk gitu ya. Jadi kalian harus sabar untuk menghubungi helpdesk-nya jika ada data yang salah. Atau kalau kalian misalnya punya kayak permasalahan ini unggahnya kayak gimana, atau kalau misalnya kalian punya masalah dalam pengunggahan berkas ataupun apapun itu, kalian bisa langsung menghubungi awardi yang ada di kampus kalian, atau biasanya tuh di kelurahannya masing-masing. Itu biasanya tuh dijelasin sama lurahnya. Itu dijelasin biasanya sama kelurahannya masing-masing. Kalau misalnya kalian juga belum mendapatkan jawaban atau kalian masih kebingungan, boleh komen di bawah kok teman-teman. Saya akan menjawab sebisa saya menurut pengalaman saya tahun kemarin, dan semoga itu bisa membantu teman-teman semua dalam proses registrasi kembali untuk penerima awardi BPI. Nah, teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum lolos
di batch 1 ini semoga nanti kuotanya belum penuh ya. Kalau kuotanya belum penuh maka akan dibuka untuk batch 2, dan semoga kalian semua lulus dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Jangan pernah menyerah teman-teman, karena kita tuh belum tahu, mungkin saja saat ini belum rezeki kita, bisa saja nanti kedepannya rezeki kita jauh lebih baik lagi. Ingat teman-teman, menurut pengalaman saya kemarin, saya nggak lulus B1, kemudian di situ sudah nggak ada kuota, akhirnya bisa lulus gitu. Jadi semua itu, rezeki orang itu akan ada pada tempatnya dan akan datang pada masanya, seperti itu. Dan itu hal yang saya sudah merasakan sendiri tahun kemarin, gimana saya nggak lulus, kemudian akhirnya lulus di batch 2. Nah, semoga saja BPI masih memberikan kesempatan kepada teman-teman semua yang belum lulus untuk di batch 2 nanti. Dan pembelajarannya adalah kalian ingat kira-kira hal apa sih yang membuat kalian tidak lulus dan akhirnya bisa lulus nantinya. Terima kasih sudah menonton video saya hari ini, semoga bermanfaat. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.